Pengenalan emosi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami perasaan diri sendiri serta orang lain. Kemampuan ini penting untuk perkembangan sosial, emosional, dan intelektual seseorang. Dengan mengenali emosi, kita dapat mengelola respons kita terhadap situasi yang berbeda, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Berikut ini adalah penjelasan mendetail tentang pengenalan emosi, pentingnya, cara mengembangkannya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya pengenalan emosi. 1. Regulasi emosi. Membantu dalam mengelola dan mengontrol emosi, sehingga kita dapat merespons situasi dengan cara yang lebih tepat. Pengambilan keputusan. Memahami emosi kita sendiri dapat mempengaruhi cara kita mengambil keputusan yang lebih baik dan rasional. 2. Hubungan interpersonal. Komunikasi efektif. Memungkinkan kita untuk mengekspresikan perasaan dengan cara yang jelas dan tepat. Empati. Memahami emosi orang lain meningkatkan kemampuan kita untuk berempati dan membangun hubungan yang lebih dalam. 3. Kesehatan mental. Kesejahteraan emosional. Mengidentifikasi emosi negatif sejak dini dapat membantu kita mengambil tindakan untuk menjaga kesejahteraan emosional. Reduksi stres. Mengenali dan memahami emosi dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan. 4. Pengembangan sosial. Membantu dalam berinteraksi dengan orang lain secara lebih efektif dan harmonis. Kerjasama meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim dan komunitas. Cara mengembangkan pengenalan emosi. 1. Refleksi OCD. Menulis tentang perasaan dan pengalaman emosional dalam sebuah jurnal dapat membantu kita mengenali pola emosi. Meditasi dan mindfulness. Praktik meditasi dan mindfulness dapat membantu meningkatkan kesadaran diri terhadap emosi. Pelatihan kecerdasan emosional. Mengikuti kursus atau pelatihan yang berfokus pada pengembangan kecerdasan emosional. Buku dan sumber daya. Membaca buku atau artikel tentang psikologi dan emosi untuk memahami konsep dan teori di balik emosi. 3. Pengamatan dan analisis. Mengamati orang lain. Mengamati bagaimana orang lain mengekspresikan dan mengelola emosi mereka. Diskusi dan dialog. Berbicara dengan orang lain tentang perasaan mereka dan bagaimana mereka mengatasi emosi tertentu. 4. Komunikasi terbuka. Berbicara tentang emosi. Membiasakan diri untuk berbicara tentang perasaan dengan teman, keluarga, atau terapis. Mendengarkan aktif. Mendengarkan dengan penuh perhatian ketika orang lain berbagi perasaan mereka. Implementasi pengenalan emosi dalam konteks nyata. 1. Manajemen konflik. Mengidentifikasi emosi dalam situasi konflik dan menggunakan keterampilan komunikasi untuk menyelesaikannya. Pemimpin yang emosional cerdas, pemimpin yang memahami dan mengelola emosi mereka sendiri, serta orang lain, dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Dalam pendidikan, pembelajaran sosial dan emosional, mengintegrasikan pengajaran tentang emosi dalam kurikulum untuk membantu siswa mengenali dan mengelola emosi mereka. Dukungan guru. Guru yang memahami emosi siswa dapat memberikan dukungan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. 3. Dalam kehidupan pribadi, hubungan keluarga, mengenali emosi dalam keluarga dapat membantu dalam membangun hubungan yang lebih sehat dan mendukung. Persahabatan yang sehat. Memahami dan menghargai emosi teman-teman dapat memperkuat ikatan persahabatan. 4. Dalam komunitas. Komunikasi komunitas. Mempromosikan komunikasi terbuka tentang emosi dalam komunitas dapat meningkatkan kohesi dan dukungan antar anggota. Inisiatif kesejahteraan emosional. Mendukung program atau kegiatan yang fokus pada kesejahteraan emosional dalam komunitas. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Di tempat kerja, menggunakan waktu sejenak untuk mengidentifikasi perasaan sebelum merespons email atau pesan yang menimbulkan stres. Mengadakan sesi berbagi dalam tim, di mana anggota tim dapat mengungkapkan perasaan dan tantangan mereka.
2. Dalam pendidikan, mengajarkan siswa untuk mengidentifikasi dan menamai emosi mereka melalui kegiatan kelas yang interaktif. Guru yang memulai hari dengan check-in emosional untuk mengetahui perasaan siswa. 3. Dalam kehidupan pribadi, menggunakan jurnal emosi untuk menulis tentang perasaan setiap hari, membantu mengenali pola emosional dan pemicunya. Berbicara dengan pasangan atau anggota keluarga tentang perasaan yang muncul selama hari tersebut dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku. Dalam komunitas, mengadakan kelompok dukungan di komunitas untuk berbicara tentang perasaan dan pengalaman emosional. Mengorganisir lokakarya atau seminar tentang kecerdasan emosional dan pengelolaan emosi. Kesimpulan, pengenalan emosi adalah keterampilan penting yang mendukung pengelolaan diri, hubungan interpersonal, kesehatan mental, dan pengembangan sosial. Dengan refleksi diri, pendidikan emosional, pengamatan, dan komunikasi terbuka, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi kita sendiri serta orang lain. Implementasi pengenalan emosi dalam berbagai konteks, seperti tempat kerja, pendidikan, kehidupan pribadi, dan komunitas, membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, inklusif, dan mendukung kesejahteraan emosional. Demikian, semoga bermanfaat.